Saya, Ratna Ari Yundasari dari UPT SD Negeri 74 Gresik, LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sedang melakukan uji kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 pada tanggal 14 Agustus 2023. Terima kasih. Di sini saya akan melakukan video pembelajaran tema 9 subtema 1 pembelajaran 3 fokus pembelajaran IPA tentang sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan sumber energi yang dapat diperbarui dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Selamat menyaksikan.
kekayaan energiku, subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia, pembelajaran 3, fokus pembelajarannya IPA tentang sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan sumber energi yang dapat diperbarui. Tujuan pembelajaran pada hari ini nantinya anak-anak akan bisa membedakan dan mendeteksi mana itu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sekarang coba diperhatikan gambar yang ada di depan. Nah, Bu Rata mempunyai 4 gambar. Kita lihat gambar yang pertama dulu. Kira-kira gambar apa ini ya? Matahari. Gambar yang kedua apa? Minyak bumi. Gambar yang ketiga batu bara. Gambar yang keempat tumbuhan. Kira-kira ada yang tahu mana yang termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Kemudian sumber energi yang dapat diperbarui yang mana? Kemudian kira-kira kenapa kalian bisa menyebutkan kalau minyak bumi dan batu bara ini sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Kenapa? Apa nak? Tersedianya itu terbatas. Ada lagi jawaban lain? Kenapa disebut sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Karena membutuhkan berjuta-juta tahun untuk menghasilkannya lagi, makanya tidak dapat diperbarui. Makanya kalau ada minyak bumi dan batu bara ini penggunanya harus diapakan? Ada yang hemat, jadi tidak boleh digunakan secara terus menerus. Nah, kalau tadi kita sudah menyebutkan 2 gambar minyak bumi dan batu bara termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbarui, maka yang gambar pertama dan keempat tadi termasuk sumber energi yang dapat diperbarui. Kenapa disebut sumber daya yang dapat diperbarui? Bisa memperbarui dirinya sendiri, makanya disebut sumber energi yang dapat diperbarui. Oke, mudah? Anak-anak
manusia. Memberikan pakaian sebagai BLBS, membantu berdagang saraf, memberikan obat sumber vitamin D. Lanjut, yang ketiga. Aktivitas keseharian kalau menjemur pakaian, sumber energi matahari, kategori sumber energi yang dapat diperbarui, manfaat sumber energi menuju menjadi kering. Dua. Untuk memasak, sumber energi minyak murni, kategori sumber energi yang tidak dapat diperbarui, manfaat sumber energi dapat membuat makanan berkualitas. Siapa dari teman kalian tadi sudah benar apa ada yang masih salah?
Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi atau migas sampai yang bukan minyak dan gas bumi atau migas. Sumber-sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kesemuanya harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan penduduknya. Secara umum, sumber energi dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang akan habis jika digunakan terus-menerus dan maupun digunakan secara terus-menerus. Untuk penjelasannya, mari kita lihat dulu tentang sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan dapat diperbarui. Halo kawan, tahu gak sih energi itu ada di sekeliling kita loh. Untuk memasak saja kita menggunakan energi. Gas yang dipakai untuk menyalakan kompor juga merupakan hasil dari penambangan kawan. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Yuk kita simak bersama-sama. Minyak bumi berbeda dengan minyak yang biasa dipakai untuk memasak. Minyak bumi merupakan minyak mentah dari perut bumi yang dapat diolah menjadi bahan bakar minyak. Minyak bumi dapat diolah menjadi bahan bakar untuk kendaraan seperti bensin, solar, minyak tanah, aftur, dan lain-lain. Minyak bumi diperoleh dengan cara pengeboran sedalam 3.000 hingga 4.000 meter di bawah permukaan laut. Indonesia adalah negara penghasil minyak bumi terbesar di Asia Tenggara dan menempati urutan ke-23 di dunia. Inilah daerah-daerah penghasil minyak bumi terbesar di negara kita. Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Papua Barat, Sumatera Selatan, Jawa Timur. Kita lanjut ke sumber energi berikutnya, yaitu batu bara. Tahukah kalian bahwa batu bara tercipta dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan? Sisa-sisa tumbuhan dan hewan ini mengendap di dalam tanah selama jutaan tahun. Itulah kenapa batu bara disebut sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui. Batu bara biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi industri dan transportasi seperti pembangkit tenaga listrik, kereta api bertenaga uap, serta bahan mentah untuk industri besi dan baja. Cara memperoleh batu bara pun hampir serupa dengan minyak bumi, yaitu dengan cara penambangan jauh ke dalam lapisan tanah. Lagi-lagi, Indonesia termasuk negara penghasil batu bara terbesar nih kawan-kawan. Daerah yang menghasilkan batu bara antara lain Bukit Asam di Sumatera Selatan, Kota Baru di Kalimantan Selatan, Sungai Berau di Kalimantan Timur, Ombilin di Sumatera Barat. Ada yang tahu apa itu gas alam? Kawan-kawan jangan salah paham loh. Gas alam itu bukan gas seperti oksigen atau sejenisnya. Gas alam atau gas bumi adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari proses endapan sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mati jutaan tahun lalu. Gas alam memiliki sifat mudah terbakar. Gas alam dapat digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap, bahan bakar industri pupuk, bahan bakar gas.
Sama seperti sumber daya lainnya, cara memperoleh gas alam diperlukan pengeboran ke dalam perut bumi, kemudian disalurkan ke tangki-tangki penyimpanan melalui pipa. Berikut adalah daerah penghasil gas alam terbesar di Indonesia: Bontang di Kalimantan Timur, Lok Sumawe di Aceh, Musi Banyuasin di Sumatera Selatan, Teluk Bintuni di Papua Barat, perairan Natuna di Kepulauan Riau, dan beberapa daerah di Jawa Barat. Itu dia contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Gimana kawan-kawan? Sudah paham kan? Energi yang terbarukan atau dapat diperbaharui adalah sumber energi yang jumlahnya tidak terbatas. Berikut ini adalah contoh sumber energi terbarukan atau yang dapat diperbaharui. Sumber energi terbarukan yang pertama adalah energi matahari. Energi matahari sangat melimpah jumlahnya, khususnya bagi wilayah yang meliputi tropis. Pemanfaatan sinar matahari adalah dengan menggunakan sel surya yang berfungsi menyerap energi surya menjadi energi listrik. Ada juga yang memanfaatkan sinar matahari untuk memasak dengan menggunakan proyek kompor bertenaga sinar matahari. Sumber energi terbarukan yang kedua adalah panas bumi. Panas bumi merupakan energi yang bersumber dari dalam perut bumi. Panas bumi merupakan energi yang melimpah dan terbarukan. Kita tidak perlu khawatir akan kehabisan energi panas bumi. Selain jumlahnya yang melimpah, energi panas bumi memiliki harga yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan energi panas bumi. Hal ini dikarenakan Indonesia mempunyai banyak gunung berapi aktif. Contoh pemanfaatan panas bumi adalah dengan mengubahnya menjadi pembangkit listrik. Sumber energi terbarukan yang ketiga adalah angin. Pemanfaatan energi angin sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia karena sumber energi ini tidak terbatas jumlahnya. Pemanfaatan energi ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Sumber energi terbarukan yang keempat adalah energi gas alam. Merupakan energi yang terbarukan. Selain itu, energi gas alam harganya lebih murah daripada bahan bakar minyak. Sumber energi terbarukan yang kelima adalah tenaga air. Energi yang bersumber dari tenaga air sudah lama dimanfaatkan oleh manusia karena ramah lingkungan dan juga berlimpah. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan salah satu contoh pemanfaatan tenaga air untuk kehidupan yang lebih baik. Energi terbarukan yang keenam adalah energi pasang surut. Pasang surut air laut hasilnya lebih maksimal bila dibandingkan dengan tenaga surya dan tenaga angin, tetapi pemanfaatan energi pasang surut masih sedikit. Hal ini dikarenakan biayanya yang mahal. Karena tadi kalian sudah mendengarkan dan melihat video mengenai sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan sumber energi yang dapat diperbarui. Kira-kira kalau benar tanya dari tayangan video tadi, yang termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbarui tadi apa saja? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ada tadi manfaatnya digunakan untuk apa? Pembangkit listrik. Kalau tadi yang minyak bumi manfaatnya untuk apa tadi? Contohnya yang menghasilkan minyak bumi dari minyak bumi tadi apa? Bensin. Terus ada lagi solar. Terus minyak tanah. Terus lagi aftur. Oke. Sekarang sumber energi yang dapat diperbarui tadi ada apa saja? Matahari, ya, air, terus panas bumi, angin, yang terakhir pasang surut. Sudah paham sampai sini? Karena sudah paham, Bulan akan membagikan lembar evaluasi kepada kalian. Nanti silakan dikerjakan
Sebelum Bu Ratna akhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa pulang serta gerak. Semuanya buku dan peralatannya silakan dimasukkan ke dalam tas. Gerak.